Dan selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut kebakaran hutan tidak hanya terjadi karena kesengajaan, tetapi juga karena kelalaian korporasi pemegang konsensi. Tapi kenyataannya kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun terus terjadi. Lalu apa yang salah? Bagaimana penanganannya? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Irin, dari pantauan Anda, dari liputan Anda, apa yang Anda lihat di lapangan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kebakaran hutan dan lahan yang tiap tahun terus terjadi seperti tidak ada solusi? Iya, Sasa, selamat siang. Kalau menurut pertanyaan Anda, mengapa belum ada solusi dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan itu sendiri, Sasha, itu kalau bisa kita sebut bahwa tidak hanya memang dari pelakunya sendiri, dari konsensi, tapi kita harus memikirkan juga dari perilaku masyarakat sendiri dan juga dari cuaca. Kalau dibilang bahwa ada perda di sini yang mengakomodir kebijakan lokal atau kearifan lokal seperti itu yang mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan pembukaan lahan, karena memang masyarakat di wilayah Kalimantan, di Kalimantan Tengah juga kita berbicara mengenai Kalimantan Tengah itu wilayahnya sangat luas sekali, masyarakatnya masih memiliki pola berladang berpindah dan itu masih sangat sulit sekali untuk diberi larangan seperti itu karena memang budaya atau kearifan lokal yang memang sudah mendarah daging dari masyarakat, yang tentu saja kemudian oleh pemerintah juga berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan masyarakat sendiri agar pada musim-musim tertentu, terutama di musim kemarau, pembukaan lahan dengan cara dibakar itu harus dalam pengawasan khusus. Nah, Syasa, untuk mengawasi tidak hanya melulu dari aparat atau pemerintah, tapi saya bilang tadi, dan ini juga saya sudah bersama dengan salah satu dari masyarakat peduli api, anggota masyarakat peduli api yang ternyata juga dari masyarakat sendiri yang bergabung untuk melakukan atau melindungi, kalau kita bilang ya, melindungi kawasan hutannya, wilayahnya, karena berasal dari kampung sini sendiri ya Pak ya. Ini saya sudah bersama dengan Pak Abner. Pak Abner, sudah berapa lama Bapak bergabung dengan masyarakat peduli api? Kalau untuk untuk bergabung dengan masyarakat peduli api 2024, Bu. 2024. Baru ya berarti ya Pak? 2004 kemarin. Yang mendorong Bapak untuk bergabung melindungi wilayah desa Bapak, wilayah hunian Bapak itu dengan bergabung dengan masyarakat peduli api apa sih Pak? Sebenarnya untuk yang mendasari kita ini sebenarnya masyarakat peduli api secara khususnya untuk Kelurahan Sabaru ini kita mengikuti apa yang salah satunya mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah juga. Kalau kita harus menjaga keluarga dari bebasnya asap, untuk demi kesehatan juga, karena dan juga untuk lingkungan kita supaya tetap terjaga, tetap hijau. Jadi untuk kedepannya alam kita ini secara khususnya di lokasi yang tempat kita jaga sekarang itu terbebas dari kabut asap dan lahan tanah maupun pepohonan juga tetap hijau dan segar supaya udaranya pun kita bisa menikmati sama-sama. Oke, baik. Nah ini tadi saya sempat melihat perjalanan Pak Abner dan teman-teman yang saat ini sedang berjaga seperti itu, sedang melakukan patroli di lahan gambut, itu membawa perbekalan yang cukup unik. Ini perbekalannya lengkap sekali. Pak Abner bisa ditunjukkan kepada saya nih perbekalannya apa saja nih Pak? Secara umum kita bawa alat pemadaman seperti mesin, spiral kisap, minyak juga. Minyak ini fungsinya untuk? Oh, ini untuk mesin sama untuk serpers kita Bu. Jadi untuk kendaraan sama untuk mesin kita. Dan ada minyak juga, ada beberapa selang. Kita ada beberapa selang untuk persiapan pemadaman dan juga nozzle. Ini alat standar ya Pak ya? Siap, alat standar Bu. Tapi ada yang menarik. Ini alat standar nih, Sasa. Tapi jangan lupa logistik. Logistiknya ada. Tadi saya lihat ada kopi, kemudian kok nggak ada makanan berat Pak? Adanya nanas Pak. Oh, kita sebenarnya sudah disiapkan Bu untuk makan siang. Kita sudah disiapkan dari Pos Dalop untuk makanan dan minuman kita sudah disediakan ya. Untuk kopi juga disediakan dari Pos Dalop. Jadi sebenarnya semuanya sudah lengkap ya, termasuk ini nanas juga disediakan ya Pak? Oh, kalau untuk nanas kita siapkan sendiri Bu. Dari kebun sendiri? Ya, untuk dari kebun sendiri juga. Emang cukup Pak, cuma satu aja nanasnya nih Pak?
Kalau untuk nanas sebenarnya ada beberapa sudah digunakan, sudah dimakan ya. Sudah dimakan sepanjang jalan. Nanasnya unik sekali. Kalau di Jakarta kita lihat nanasnya kuning kan. Ini kok nanasnya beda. Ini udah matang, Pak. Sudah. Ya, sudah bisa dimakan, Bu. Pak, ini saya mau tanya, teman-teman di sana, sebelah sana, ayo Sasa kita mendekat. Ini teman-teman lagi sedang mengerjakan apa, Pak? Kalau secara umumnya sesuai perintah juga dan prosedur dari BPBD yang memang diterapkan untuk kita setiap hari. Setelah kebakaran, kita harus selalu melakukan pengecekan, Bu. Pengecekan supaya memastikan bahwa lahan tersebut tidak kembali terulang terbakar. Seperti itu ya, secara umumnya seperti itu. Dan ini sisa-sisa kebakaran ya, Pak ya? Ya, ini sisa kebakaran yang pernah sudah kita padamkan. Oke. Nah, biasanya teman-teman Bapak dan kawan-kawan dan juga petugas ini berada di dalam kawasan Sebaru ini atau kawasan yang rawan kebakaran ini sampai jam berapa, Pak? Kalau tugas kita yang untuk tugas siang dari dari jam 8 pagi kita briefing di Posdalep sampai dengan jam 16.00. Nanti dilanjutkan dari sudah ditentukan pengaturan dari Posdalep, ada regu berikutnya lagi yang sampai malam dan sampai pagi berikutnya. Siap. Pak, ini terakhir nih Pak, kita mau nanya kesusahan atau suka duka. Kalau suka kayaknya sambil bercanda ya, kerja sambil bercanda itu sukanya ya Pak ya. Kalau dukanya apa sih Pak? Dukanya sebenarnya tidak terlalu berlebihan, Bu. Untuk dukanya kadang-kadang kalau kita ngehadapin kebakaran yang jauh daripada air, itu yang pertama. Habis itu jalan masuk tidak ada, itu yang memang jadi duka kita. Sebenarnya secara umumnya saja. Tapi untuk lain-lainnya saya rasa nggak ada, Bu. Karena kita percaya yang semua masyarakat peduli api maupun tim yang sudah bergabung di sini kan sudah mengetahui lah. Sudah mengetahui bahwa resikonya seperti apa, suka dukanya seperti apa. Tapi secara umumnya seperti itu tadi aja. Kalau dari masyarakat sekitar sudah paham betul Pak bahwa harus benar-benar menjaga lahan. Ini kan lahan gambut, lahan yang sangat rawan terbakar ya Pak. Mereka apakah sudah memahami bahwa jangan buang rokok sembarangan atau jangan membakar hutan gitu? Kalau untuk pemahaman masyarakat saya pikir secara umumnya sudah. Tapi kan karena ada beberapa kali juga mungkin beberapa hal yang memang faktor ketidaksengajaan kan, namanya manusia juga kan Bu, faktor ketidaksengajaan. Tetapi kalau secara umumnya sudah, karena kita juga selalu melakukan sosialisasi setiap hari dan itu memang sudah jadi tupoksi kita sebagai anggota patroli, apalagi dalam kegiatan posko seperti ini kita selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Pak Abner, terima kasih, selamat bertugas kembali. Nah itu Syasha, dan memang sebagai informasi tambahan kemarin saya sudah melakukan pantauan udara bersama dari BNPB juga sendiri dan melihat bahwa untuk kawasan Kalimantan Tengah sendiri saat ini meskipun sempat tercatat peningkatan jumlah titik apinya ada sekitar 18 titik, namun sampai saat ini Syasha masih bisa terkendali, walaupun kemarin saya sempat dari pantauan udara itu sempat melihat ada satu wilayah yang terbakar, ada asap walaupun tidak tebal gitu, apinya juga tidak banyak, itu menurut pantauan udara dan kemudian diverifikasi bahwa itu adalah perkebunan yang masih dicari tahu itu perkebunan apakah milik perusahaan atau milik persorangan atau milik warga seperti itu, dan itu memang dalam pantauan sudah tercatat, sudah dalam pantauan. Dari 18 titik api sampai sekarang masih bisa terkendali, dan dari Kepala BNPB juga mengatakan bahwa dibandingkan wilayah-wilayah lain, wilayah Kalimantan Tengah ini cukup terkendali walaupun puncak musim kemaraunya masih sampai tanggal 10 Agustus diperkirakan seperti itu, sehingga persiapan-persiapan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini sudah cukup sangat siap sekali menurut Kepala BNPB, dan juga berbagai bantuan yang sudah mengalir dari pemerintah pusat seperti sarana prasarana yang kemudian diberikan kepada warga juga dan juga ke pihak-pihak terkait untuk menjaga hutannya agar peristiwa di tahun 2023 atau bahkan di 2019 tidak terjadi lagi di Palangkaraya. Syasha. Baik, terima kasih Irin Wardani laporannya mengenai kebakaran hutan.